Sirih untuk kita semua. Yang kedua adalah dari Sohibul Bait Bapak Raharjo, dan nanti dari yang mewakili ketua panitia Bapak Salusi. Adapun nanti pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Bapak Dirun dan tahlil Mas Mohadi Said. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الذين ينفقون في والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للناس هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
teman kita yang sudah almarhum, di antaranya yang barusan saja Kang Narso Kendal, Mas Junaidi Pemalang, dan beberapa teman yang tidak terpantau, serta hadiah Talil Junaidi Tuban, bukan juga untuk dosen-dosen kita yang telah almarhum, semoga arwah beliau dan amal baktinya diterima oleh Allah dan ditempatkan di sisi yang sangat baik. Kepada Kang Mas Waji, Wekdal kaulo serahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para yang kami hormati, Bapak Presiden kita, Bapak Sujadi, dan sahabat-sahabat, rekan-rekan Fakta 85 yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di aula, di auditorium yang mulia ini, yang dulu menjadi saksi kenangan dari kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini tidak merupakan pertemuan yang terakhir, tapi merupakan pertemuan perdana yang nanti mungkin bisa kita teruskan dalam pertemuan-pertemuan yang lain, baik pertemuan secara formal seperti ini maupun pertemuan secara berkomunikasi lewat WA. Yang kedua kalinya salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, untuk memimpin doa dan taklim, tentunya pada kesempatan ini kita berdoa. Mari nanti kita bersama untuk menyempatkan untuk berdoa bersama-sama membaca tahlil, khususnya kita persembahkan kepada guru-guru kita. Tentu pada kesempatan siang hari ini nanti juga ikut kita doakan, dan semoga saja tidak ada yang lain kecuali hanya 8 orang ini. Tentunya kita berharap masih ada dosen kita yang sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Zubair. Ini adalah pendiri, kalau tidak salah baca ini, pendiri YIN Wali Songo yang waktu itu belum menjadi UIN. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Lujito. Yang ketiga Bapak Profesor Dr. Qadri Azizi. Yang berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Ahmadi. Yang berikutnya yang kelima Bapak Dr. Andes Joko Widakto MPD. Kemudian yang keenam Bapak Dr. Andes Khalid Narbuko. Yang ke-14 Bapak Dr. Andes Haji Abdullah. Kemudian yang ke-15 Bapak Dr. Andes Judi Al-Falasani MA. Yang ke-17 Bapak Dr. Ibu Dr. Anda Muntoliah MPD. Yang ke-18 Bapak Dr. Habib Toha MA. Yang dan tentunya juga dari sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwahnya mendapatkan tempat yang baik, amal kebaikannya diterima oleh Allah. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ثم إلى وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن استمع لأرواح المذكور وإلى حضرة قرابة من حضر في هذا المجلس غفر الله ذنوبهم وتقبل أعمالهم برحمتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله المغفور عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فيهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Mukarram Bopo dosen kita Bapak Ahmad Sujai Al-Hajj. Ini yang paling tua, meskipun kumisnya masih kalah dengan ketua panitia yang datangnya terlambat. Ini gara-gara ada Rob gitu ya, karena doanya dia setiap kali berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu kan. Jadi padahal ketika mengajukan proposal tidak hanya ya Robbi saja yang dibutuhkan, tapi juga ya Lobbi sehingga proposalnya bisa lancar. Teman-teman yang saya banggakan, angkatan 85, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum min zumratil muttaqin wa min ibadillahi sholihin la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Guru Huda yang menjadi orang pusat ya, pokoknya setiap kali yang pusat itu bergerak, maka yang bawah pusat pun ikut bergerak. Jadi kita juga yang bawah pusat ini berada di daerah-daerah bergerak ya, karena yang di pusat ini juga siap untuk bergerak. Sayangnya Mbak Fundasah tidak bisa hadir karena sedang ada tugas di Papua. Mana? Oh Malang. Nah, sudah ganti ya? Sudah ganti, Papa udah ganti Malang, alhamdulillah. Teman-teman yang baru saja berusia 1 tahun. Nah, perkembangan sekarang di Fakultas Tarbiyah sudah melahirkan satu fakultas baru yang bernama Fakultas Sains dan Teknologi, yang pada saat kita bersama-sama kuliah
Ada 4 fakultas, sekarang sudah menjadi 8 fakultas dengan jumlah prodi 35. Ini perkembangan terbaru kita, karena yang Usuluddin sudah melahirkan Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang tadinya psikologi nempel di Fakultas Usuluddin, kemudian sudah lahir baru. Syariah sudah melahirkan FEBI, Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam. Bisnis Islam, bisnis atau perbankan ya Pak? Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian Fakultas Dakwah juga melahirkan fakultas baru, Sospol. Nah, jadi putra putri kalian, kita semua yang barangkali akan melanjutkan studi di UIN Wali Songo. Nah, ini sekarang sudah ada perkembangan baru. Jadi yang di Fakultas Tarbiyah yang sekarang bernama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, untuk prodi-prodi IPA ini dipisahkan di dalam satu fakultas Sains dan Teknologi, baik IPA keguruan, MIPA keguruan maupun MIPA murni. Jadi yang di Fakultas Tarbiyah hanya ada 6 S1, Fakultas prodi PAI, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, kemudian PGRI, PGRA. Nah, tambahan baru untuk pasca sarjana yang mono disiplin ini berada di fakultas. Untuk di FITK ini juga mengelola S2 untuk PAI dan S2 untuk FPI. Nah, jadi kalau nanti putra putrinya gitu kan, bimbingan wanel temen iki di atur lurus gini. Habis itu keesokan harinya udah saya suruh ngerevisi gitu kesalahannya seambrek, dia laporan lagi, Pak, salam dari bapak saya. Siapa bapakmu gitu kan? Pak Nafian. Wah, iya, nah ini gurine yang lebih tinggi dari bapaknya ini kan. Wah, jadi gak enak sekali saya ini mau marah-marah. Ternyata anaknya kontrolnya dini, kan? Ya, udah. Jadi ini menjadi kontrol agen moral bagi saya. Nggak boleh, ya. Masih banyak saya kira yang putra putrinya kebetulan studi di UIN Wali Songo dan kebetulan di fakultas favorit kita dan ketemu saya. Oleh karena itu tolong ya, kalau putra putrinya masuk di UIN dan kebetulan menjadi mahasiswa kami, tolong saya dikasih tahu dulu gitu kan. Itu anak saya ada di situ, coba wani gitu kan. Ya. Baik, jadi kawan-kawan yang dulu kita beda pendapat, nah sekarang kita terbukti beda pendapatan. Kita sama-sama berada di IAIN dalam satu nasab, kita punya nasib yang berbeda. Nah, kesiapan dan apa-apa yang sudah dirembuk oleh panitia nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, cuman ini ada beberapa perkembangan yang di sini hanya menjadi kampus 1 untuk pasca sarjana, rektorat dan kegiatan-kegiatan administrasi umum. Di kampus 2 ada FITK, fakultas favorit kita dulu yang disebut Fakultas Tarbiyah, jadi namanya menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian ada Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Usuluddin dengan anaknya yang bernama Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di kampus 3 ada 2 fakultas lama, Fakultas Dakwah yang punya anak Sospol, kemudian Fakultas Syariah yang punya anak FEBI. Nah, mungkin ke depan akan bersama-sama juga menyongsong kehidupan yang lebih bagus. Walaupun ini perkembangan yang sangat dasar, tetapi kita akan tetap ditantang ke depan untuk menjadi the world class institution. Oleh karena itu, ini putranya Pak Nuril ini yang bahasa Inggrisnya sudah jos itu kan. Katanya kalau saya tanya, iya Pak, karena saya memang bawa kunci Inggris kemana-mana gitu kan. Yang dulu bapaknya menjadi guru saya di Wali Songo English Club, walaupun seangkatan tapi menjadi guru saya. Jadi anaknya juga pantas punya kunci Inggris yang selalu dibawa setiap saat ya. Kan bawa motor ya,
Dek ya. Nah, jadi ada kunci Inggrisnya. Demikian juga teman-teman yang lain, berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi keluarga yang baik, keluarga yang hasanah, sakinah, mawaddah, warohmah, punya putra-putri yang semuanya genah, jadi soleh dan solihah, punya rezeki yang halal saya so berkah kata, bisa digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah dan kuliah, syukur bisa mencari turah untuk bisa sambung ibadah Mekah Madinah, bisa menutupi semua kebutuhan duniawiyah dan bisa bahagia dalam urusan ukhrawiyah. Saya kira ini yang utama. Terima kasih. Untuk sementara nanti kami mohon pamit, akan mengantarkan Pak Sujai setelah Pak Sujai menyampaikan sekapur siri. Masih nginang ya Pak ya? Kan sekapur siri ya dia ya. Untuk menghadiri halal bihalal di fakultasnya Pak Jai. Jadi Pak Sujai ini sekarang diminta untuk menjadi ketua. Maksudnya kan wong tua itu jadi ketua gitu kan di Fakultas Saintek, untuk menjadi tua-tuane di Fakultas Saintek, karena di Saintek ini yang relatif dosennya muda-muda semua ini karena sebagai fakultas baru. Nah, nanti saya minta izin sejenak untuk mengantarkan Pak Sujai ke Fakultas Saintek, dan insya Allah saya juga akan kembali lagi untuk makan bersama di sini karena sudah merasa urunan di sini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang Sanusi mangke amargi jenengan tekone telat menika kawula pasrahaken Pak Sujai, dosen kita, sesepuh kita, walaupun nyuwun sewu ketoke tuwa awake dhewe, berwajah masih muda, monggo Bapak wedal kawula serahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala Yang berhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan FGTK, Ketua Panitia Halal bihalal dan Temu Kangen Angkatan 85, dan seluruh hadirin, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Mari kita bersyukur pada Allah dapat berjumpa, bermuajahah di ruangan yang bahagia ini, tepatnya di hari kemudian. Saya di sini ditunjuk oleh Ketua Panitia, dan tadi itu ada yang salah. Nama saya itu dijadwal dulu tidak seperti itu. Sardi yang salah itu. Ya. Nama saya kalau Ahmad Sujai, tapi saya tadi Sujai saja. Ini pernah terjadi peristiwa. Pada saat itu pertemuan dosen-dosen dan ibu dosen, Bu Sujai itu datang kemudian. Padahal saya sudah dengan istri saya. Satpam mengantarkan Bu Jai, ini Pak, istri panjenengan menyusul. Padahal di samping saya sudah ada istri saya. Ternyata itu istrinya Pak Jai Junior. Itu memang sama-sama gendutnya dilalai. Akhirnya saya jejer, wah hari itulah saya punya 2 istri. Itu Pak Harjo pada waktu itu pas nggak tahu, nggak ngerti loh. Kalau ngerti, wah saya dimaki-maki itu. Nah juga ada lagi nih kenangan saya yang dengan mahasiswa saya, namanya Sardi. Iya, saya Sardi. Itu kan double nggak ikut ujian. Tapi karena tugas-tugasnya itu bagus, saya luluskan. Protes dia, protes datang ke saya, Pak, Anda enggak, saya tidak mau diluluskan. Ya sudah, akhirnya saya coret nilainya, dia malah minta tidak lulus. Itu Sardi. Itu orangnya ada.
Kalau tadi saya disuruh sekapur sireh, sekapurnya 5 menit, sirehnya setengah jam. Tidak apa-apa itu. Saya akan bercerita dulu yang nanti panjenengan akan saya beri oleh-oleh dari sesepuh saya, namanya Ar-Rosofi, dan sesepuh saya namanya Bapak Dr. Andes Kiai Haji Slamet Iskandar. Yang ini dulu pernah dipesankan kepada saya, tolong kalau pas ada pertemuan alumni diingatkan kembali itu. Sebab sekarang zamannya sudah modern. Ketika saya kuliah dulu pasti sudah manual, masih manual. Nah sekarang dosen kok tidak bawa laptop, tidak pakai LCD, mahasiswa kan dosen apa, dosen kuno itu begitu. Maka sekarang itu SKS sudah berpindah. Kalau dulu SKS untuk mahasiswa ya, dulu. Sekarang sudah tidak lagi untuk dosen. Tidak percaya tanya pada Harjo. Sejak era komputerisasi, era IT, informasi teknologi, dosen itu kena SKS. Masuk sembrono hilang dengan profesi begitu. Nah juga nilai sekarang udah ada. Nilai itu hanya tanggal berapa? Lejo. Nah sekarang penilaian dosen yang harus diinput ke situs Puskom Walisono itu dibatasi harus seminggu sampai 10 hari. Kelimat semua mahasiswa. Nah, jadi dosen yang SKS. Itulah era yang dulu namanya era tradisional, sekarang sudah era global. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri yang dulu menjadi dosen Anda. Ya, ini jadi nanti jangan ditiru pola saya. Kecuali Dr. Raharjo itu memang sukses. Mengapa kegagalan saya? Hanya karena sepele saja. Saya tes bahasa Inggris bagus 98 untuk writing dan structure. Kemudian untuk ngomong yang terakhir penentu minimal harus 7. Saya tes listening. Begitu masuk kamera Ahmad Sujai yes. Nah itu yes. Gua tahu-tahu sih penanyaan begini. How are you? What about you? Listening. Waduh, apa listening? Nah inilah kesalahan guru kita dulu. Listening tidak diutamakan, termasuk guru bahasa Arab. Karena saya seorang pengajar yang mengalami era tradisional dan era modern, maka panjenengan sebagai guru-guru di era modern ini harus menyesuaikan diri. Tahu pusaka. Sudah sejak itulah saya sudah diterima proposal saya di Inggris itu apa? Di negeri itu Kingdom University apa Kingdom University? Kingdom University ya Mas, di Inggris. Proposal saya sudah diterima. Tapi listening saya mendapat angka 1,3. Bubar daftar saya. Nah itulah saudara sekalian, maka yang bertugas sebagai guru bahasa tolong mengajarkan bahasa seperti ibu mengajarkan pada anaknya. Nah itu yang benar. Tapi di Indonesia kan tidak. Wah itu akhirnya seperti saya ini jadinya. Beda dengan Pak Harjo ke Australia, tesnya tidak ada listening. Dan saya ada listening kayak gitu. Wah akhirnya ya itulah. Kemudian di penelitian kesehatan tekanannya 220 120. Tahun 85 220 120 tekanan darah saya. Saudara Ahmad Sujai, saya sebagai dokter tidak bisa melanjutkan kuliah. Masya Allah, itulah ganjaran saya. Tapi saya terima dengan tongkono ongkong anane terima no yang wi ganjarane Gusti Allah. Akhirnya perlu diketahui bahwa saya sebagai pengajar Anda
Saya di Banyumanik, tempat saya dengan istri tua. Sedangkan istri muda saya di Panggung, anaknya 2. Ya, ini perlu diketahui. Mahasiswa tanya terus, lah Pak, istri mudanya pada pernah diajak ke kampus toh Pak? Sering loh saya ajak, kamu aja enggak tahu. Desak terus mahasiswa saya, mana Pak? Istri muda saya itu dulu tahun 76, anaknya 2. Nah sekarang yang saya ajak pindah ke Banyumanik itu kan sudah tua, umurnya udah 60 tua gitu. Bapak Ibu jangan salah terima ya. Itu Pak Sardi itu jualan, wah Pak Jek itu 2 istri muda dan istri tua gitu. Nah kemudian masalah proses belajar mengajar mengalami era yang berubah. Nah untuk itu sekarang pola pembelajaran harus menggunakan pola agama itu. Agama itu yang bisa diterima oleh akal dan tidak bisa diterima oleh akal. Saya pernah wawancara dengan dokter ahli penyakit dalam. Saya bacakan wawancara saya ini untuk inspirasi panjenengan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Seorang guru, ya, seorang guru agama atau dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ketika saya mengadakan penelitian di Rumah Sakit Dr. Karyadi, apa kata mereka? Dosen IAIN harus menyesuaikan dengan pola pembelajaran masa kini sesuai dengan perintah Al-Quran. Apa yang beliau katakan? Banyak sekali guru-guru agama sekarang hanya mengajar dengan pola normatif. Nah itu yang ngomong seorang profesor doktor ahli ilmu dalam. Normatif, berpikir alternatifnya jauh ketinggalan. Maka saya beritahu Pak Sujai sebagai dosen, tolong sampaikan kepada murid-murid panjenengan, kepada jamaah pengajian panjenengan, kepada santri-santri panjenengan hal-hal sebagai berikut. Satu saja saat itu mengenai harga nafas. Bentuk syukur itu kita harus tahu. Maka dalam membelajarkan kepada siswa perlu sekarang ini istilah analisis filosofis dan analisis matematis, katanya begitu. Jadi apa ya, istilah matematis itu kan sangat jarang tuh temu di kuping kita itu. Tapi beliau mengatakan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Jelaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat luas dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Perkara harga nafas, apa yang beliau katakan? Berapa liter Pak Jai itu menghirup oksigen dan menghirup nitrogen? Ternyata saya ditunjukkan sebuah tulisan, orang itu satu hari menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 nitrogen. Nah ini perlu saudara sampaikan kepada murid-murid panjenengan. Guru agama jangan hanya mengajar secara normatif, rukun Islam 5, syahadat, sholat dan sebagainya. Itu sudah kuno. Harus diberi penjelasan yang logika matematika itu. Berapa harga 1 liter oksigen? 1 liter oksigen itu harganya 25.000. Nitrogen 9.950. Jadi sehari kita itu menghabiskan 185.191.200 rupiah
Kalau dirupiahkan, yang kita hirup ini loh, 1 hari, Masya Allah. Ini dokter ahli spesialis penyakit dalam ini mengadakan penelitian seperti itu. Bentuk syukur kita seperti itu. Jadi panjenengan kalau pengajian, khutbah di masjid, tolong sampaikan hal seperti ini. Zamannya sudah berubah. Anak-anak SMA tidak diberi keterangan seperti ini. Wah, guru agama apa itu? Sekarang begitu. Masya Allah. Eranya sudah berubah. 1 bulan berapa kita menghirup oksigen dan nitrogen? 1 bulan itu sudah 5.555.796.000 rupiah kalau dirupiahkan yang kita hirup. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Allah mensuplai pada kita. Nah itu. Nah, kalau tadi sekapur, ini sirehnya. 1 tahun berapa? Kalau kita hitung 365 hari, kita akan menghabiskan 67 miliar 594.788 tuh. Jadi 67 miliar 1 tahun kita dibiayai oleh Allah gratis, hanya dari nafas, belum jantung, belum paru-paru, belum otak, belum perut, belum bawah perut, mas banyak pokoknya. Ya itu loh ya. Ya Allah, itulah bentuk syukur kita. Kalau dengan demikian insya Allah logika matematik kita sampaikan, guru Anda akan menjadi guru yang disegani oleh murid. Pesan Kiai Haji Slamet Iskandar kepada Anda saya sampaikan. Panjenengan kalau dijilid anjing itu dibasuh berapa kali? 7 kali. Yang 1 kali dengan debu. Mengapa pakai turap? Saya tanya sekarang Pak Sanusi. Pernah Pak diberi penasihat Pak Slamet Iskandar? Lupa pada waktu itu Pak Sanusi tak tanyakan Pak Slamet. Pak Sanusi masuk tapi tidur di pojok gitu loh. Nggak tahu tuh ya. Nah, ternyata rahasianya ada. Dan itu harus dibuktikan secara akli dan secara nakli untuk menjadi guru yang disegani oleh murid. Ojo dinyek itu loh. Saya tidak tega kalau ada guru agama dinyek itu nggak tega. Tapi guru dhewe ora gelem sinau, itu repot. Coba apa kata Kiai Haji Slamet Iskandar? Yang pertama harus dengan otak akli. Mengapa pakai turok? Rinso banyak, lisol banyak. Mengapa pakai turok? Nah, ternyata pertama ekonomis, praktis, sangat masuk akal. Di pucuk Gunung Muaran sudah jam 5:30 sore, belum sholat asar dijilat anjing. Praktis dimanapun ada. Ekonomis ora usah tuku. Oh, itu. Yang kedua, higienis. Menurut analisis kimia tanah itu sangat higienis. Nah, maka siswa harus tahu analisis kimia tanah, hubungan kimia dengan PAI. Nah, selama ini penjelasan begitu dah ngajarnya. Tidak, makanya dinyek harus murid. Nah, apalagi murid-murid yang sudah sering lihat internet. Sekarang ini eranya sudah Masya Allah. Oh, saya pernah ditanya kok oleh itu loh, geguyonan di internet. Apa judulnya? Apa bedanya ulo buntung karo ulo duwe buntut? Padahal anak saya itu dulu masih kuliah. Apa Pak Sanusi? Ulo buntung karo ulo rantai buntut. Ulo buntung karo rantai buntut toh? Karo ulo duwe buntut. Bedanya pripun, Pak? Nah, pendek karo panjang, relatif. Tapi anak saya bisa jawab loh, Pak. Kalau ulo punya buntut, nyakot. Saya dicakot abuh, Pak. Tapi lah orang di buntut, wih dicokot. Tapi sing nyokot sing abuh, Pak. Lho ini ya. Nah, anak saya sudah bilang begitu. Internet, Masya Allah, hati-hati Bapak Ibu dengan internet yang dilihat oleh anak-anak.
Ono ula nyokot sing dicokot abuh, tapi ono neh nyokot ula sing nyokot abuh. Pergane ulane ra duwe buntut. Nah, ini pesan Pak Slamet Iskandar yang terakhir, yaitu yang ketiga. Kalau tadi higienis apa namanya ekonomis praktis, yang kedua higienis, yang ketiga ta'abudi. Kalau ta'abudi itu ta'akuli tidak bisa. Perintah itu salah, ya kaya ngono kuwi. Itulah yang dikatakan agama itu masuk akal dan tidak masuk akal. Masya Allah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya yang dulu pernah saya ajar, berpikirnya sekarang jangan hanya normatif tapi harus alternatif. Sudah paham IT semua toh? Nyekel laptop peti nyetrum napa mboten? Kalau saya wedok-wedok tak tekoe nyetel laptop peti nyetrum ngono kuwi lho. Nah, nyekel Pak Sanusi nyetrum itu wajar. Mana nyekel Sardi ya nyetrumnya gede ya. Itu. Nah, maka saya pesankan dari Ar-Rasofi begini. Ini buah syair ada 5 bait. Mari tolong dicerna. Yang pertama, wa majustiftikharu kabil awali idza lam taftahir fahron jadida. Bahwa jihbat asmika nahwaatin wala taltafit ilal madinah jida. Kalau yang ahli nahwu nanti kalau keliru ini, karena syair itu ilafis syi'ri. Wal in kana hadiruna saqiya tasudu bi kauni madinah jida. Wa asis fi binaika kullu masjidin tariqin watrukil masjid dalida. Khurun nasidu hasabin qadimin aqwa nafsihi hasaban jadida. Saya uraikan satu persatu tetapi secara singkat. Yang pertama, wa ma yusiftikharu kabil awali idza lam takhir fakhron jadida. Umat Islam itu selalu mengagungkan masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah awali, pendahulu kita. Jangan hanya membanggakan itu. Idza lam takhir fakhron, kalau kamu tidak punya kebanggaan baru, selalu membanggakan masa lalu. Kapan masa kini itu bangga? Ini Ar-Rasofi mengatakan begitu. Wa wajih asmika nahwaatin, hadapkanlah mukamu ke depan, jangan noleh ke belakang. Kalau toh kehadiranmu sekarang itu hina, fakir, bodoh, maka aku mali nafsi, maka harus kamu hadapkan wajahmu ke depan dengan optimis. Umat Islam dilarang pesimis. Yang terakhir, khairun nasidu hasabin qadimin, sebaik-baik manusia adalah orang yang punya hasabin qadim, warisan masa lalu yang bagus. Aku menafsi hasabatita, kemudian bertindak sendiri untuk memperbarui yang telah lama itu. Jangan hanya membanggakan masa lalu. Maka marilah bangkit, hai alumni 85, untuk kejayaan Islam di masa yang akan datang. Ulangi zaman jahiliyah, jangan sampai terulang. Ulangi Abbasiyah untuk kemenangan umat Islam. Ulangi masa Abbasiyah untuk kejayaan umat Islam. Kuasai sains dan teknologi sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai dosen Anda, ya guru Anda, tapi dosen lah, kalau guru itu lain. Guru itu orang terhormat, kalau dosen itu teman sejawat, beda. Maka ulang yang mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan saling memaafkan antara saya sebagai teman sejawat dan Anda sebagai teman sejawat saya, khususnya yang sangat saya kenal yaitu Pak Brengos, namanya Pak Sanusi dan Pak Sardi Ihsan, betul ya?
Pak Sardi, murid yang baik lelek diluluskan mau. Bila taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hamdanillah, tsaniyan salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para dosen kami, guru kami, dan Pak Jai itu dosen dan guru, tidak sekedar dosen tapi sekaligus guru kita. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang masih ingat hafal wajahnya, tapi ada beberapa yang sudah hilang dari, namanya tidak hilang tapi wajahnya sudah, karena sudah 26 tahun kita berpisah. Dan para adik-adik sekalian, keluarga besar dari Fakultas Tarbiyah Fakta 85. Pertama sekali marilah kita ta'ziminya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkat limpah rahmat taufik hidayah dan inayahnya kita dipertemukan di suasana yang luar biasa ini, halal bihalal, di majelis yang insya Allah mengingatkan kembali kita tahun 85 kita berada di ruangan ini, yaitu ketika mengikuti ospek. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada adik, ya, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak berani mengatakan alumni fakta, maka saya harus hati-hati, saya mikir 1000 kali. Adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak, ya, keluarga besar Fakultas Tarbiyah 85 yang saya hormati. Karena kalau saya bilang alumni, ada yang tersinggung terus pulang sekarang. Karena merasa tidak alumni karena dilulus kemo. Nantinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkat limpah rahmat taufik hidayah dan inayahnya kita bisa dipertemukan setelah melalui proses yang amat sangat panjang. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami akan sekedar menyampaikan asbabul wurud mengapa terjadi terlaksana adanya halal bihalal Fakultas Tarbiyah angkatan 85. Ini diinspirasi dari beberapa angkatan baik sebelum maupun sesudah. Memang yang belum adalah Fakultas Tarbiyah angkatan 85 sing dereng nate wonten. Nah, angkatan-angkatan sanese malah sudah berkali-kali. Yang saya tahu angkatan 84 berkali-kali, angkatan 86 berkali-kali, angkatan 87, angkatan 89, karena kebetulan istri saya angkatan 89. Karena mau ambil angkatan 85 ini orang sing gelem. Nek sing jero-jero kan gelem diapusi. Termasuk pasangan angkatan 85 ini ada, tadi sempat saya hitung ada 4 atau 5. Ada Kang Jack itu sekalian, Jenal Malkan ini promotor termasuk. Ini juga istrinya angkatan 85, mohon bisa berdiri Kang Jack. Nah, istri dan anaknya mohon berdiri, juga angkatan 85. Ya, termasuk angkatan 85 beratnya. Ya, berbobot lah. Ya. Ada Kang Jianto, kadosnya kok wonten lho. Dengan Mbak Fatimah, dengan Kang Sunoto katanya hadir, dengan Mbak Mei belum. Itu angkatan 5 juga. Muhadi boten komene rupane ngono.
berapa yuk? Kang Basri ada nih katanya. Garwani. Ya. Terus ada Kang Solikul tapi pun almarhum. Budi Sarwono apa lagi? Tidak akan laku di sini. Yang lipas. Baik, menginspirasi kita mengapa karena angkatan-angkatan yang lain sudah. Dan yang kedua adalah ternyata memang kita ini setelah kontak teman-teman sekalian se-Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, bahkan luar Jawa, ternyata memiliki meskipun nasabnya sama tapi kemudian punya nasib yang berbeda. Oleh karenanya kita perlu ketemu, siapa tahu nanti bisa dilanjutkan dengan komunikasi yang lebih intens. Dan menurut kita semua, terutama analisis saya sendiri, Wali Songo khususnya dan IAIN pada umumnya, ini adalah perguruan tinggi yang luar biasa. Sekali lagi, perguruan tinggi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk IAIN Wali Songo dan utamanya Fakultas Tarbiyah. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena alumninya ini luar biasa. Karena dari alumni, terutama tidak usah kemana-mana, dari angkatan kita saja, ya, ada yang jadi profesor, ada juga yang jadi guru, kepala sekolah, ada yang jadi politisi, sampai deles jadi DPR WP 4, Kang Sujianto, ada juga Mas Amin yang tapi izin tidak bisa datang, juga DPR, ada juga yang menjadi pejabat, Mas Nur Haris itu bahkan menjadi ketua DPRD, yang sekarang masih menjabat itu di Kabid Purais Provinsi Jawa Tengah Kemenak. Ini Mas Sefwa hadir dan betul, tapi katanya mau rawuh. Ini terutama bagi bapak-bapak yang kepengen masna, karena beliau punya stok surat nikah. Karena Urais itu yang memang membidangi itu, jadi kalau kepengen double ya bisa hubungan dengan Mas Sefwa, sekarang Kabid Urais Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah ya, setelah saya lacak dari teman-teman ini, luar biasa alumninya, luar biasa keluarga besar Fakultas Tarbiyah Angkatan 85. Meskipun sahabat kami Sardi tidak sampai di wisuda di sini, tapi ternyata barokai di perguruan tinggi lain bergelar sarjana hukum dan cum laude, nilainya 3,78. Selamat untuk Anda. Niku barokai kuliah di Fakultas Tarbiyah. Padahal Mas Sardi niku kurang bahasa Arab tok. Kurang bahasa Arab dok, tidak jadi selesai karena tadi Pak Jaya dan Wataplah yang nggak mau diluruskan, tapi ternyata di perguruan tinggi lain menjadi sarjana terbaik dengan nilai 3,73, luar biasa. Itulah luar biasanya. Ada juga yang menjadi pelaku ekonomi yang boleh dibilang sukses. Ada sahabat kita Omar Dhani yang sejak dulu hingga sekarang masih imut. Itu pakai seragam SD, SMP apa SMA kan macam nek dingeti komburi. Ada yang orang getai penampilannya ya kulite Mas Nurul Huda. Iku lho fotone. Nah, niku menjadi pejabat di Kemenak Pusat dengan Mbak Undasa seperti itu. Yang belum saya sebut mungkin belum terdeteksi dari saya. Rumah tangga. Ternyata ya ada juga Mas Jenal Malkan, ini juga luar biasa. Ya, jadi tidak sekedar wirausaha tapi pengusaha. Nah, termasuk promotor kegiatan ini. Dan ini diantaranya oleh karenanya kegiatan ini adalah dalam rangka bernostalgia sambil temu kangen, maka judulnya temu kangen dan apa itu kangen fakta, bukan alumni karena ada yang merasa tidak alumni dan masih bangga menjadi apa itu mahasiswa, pernah jadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah Angkatan 85.
seperti itu. Di antaranya mengapa kita perlu ketemu seperti ini, siapa tahu nanti bisa menyambut komunikasi berikutnya. Yang berikutnya lagi adalah mungkin kita bisa berbagi kepada atau dengan teman-teman kita, ya, terutama yang sedang sakit atau bahkan mungkin ya belum lama dipun atau kabudut telah mendahului kita. Yang saya tahu, yang saya ingat itu Mas Junedi sekitar 8 atau 10 bulan yang lalu. Mas Narso, Mas Junedi itu Jawa Timur tapi terakhir di Bluro. Mas Narso di Kendal itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Mas Oligul sekitar, Mas Mustam berapa? 1 tahun atau 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. Nah, kalau Mbak Sri Utami itu sudah sejak tahun 90-an. Mbak Suciati, siapa yang tahu itu sudah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus juga yang perlu kita perhatikan, sahabat-sahabat saudara kita yang masih mendapatkan ganjaran sakit terganggu kesehatannya, ada Mas Rojak kecil, tapi dua-duanya kecil ya. Rojak yang satu hadir kan betul? Alhamdulillah. Pangling blas aku. Orang dada aku nanti aku Mas. Alhamdulillah hadir. Tahu. Yang Rojak yang satu yang Jeporo itu informasinya juga terlalu banyak minum sirup dengan stroke. Terus yang satu Mas Kusairi, Ahmad Kusairi, itu juga perlu mungkin nanti bisa berbagi. Dan mungkin yang mungkin nanti teman-teman sekalian kita ajak bareng-bareng lah seperti itu. Oleh karenanya bukan dalam rangka pemerasan pada panjenengan, wis ditari urunan ujeh dijono neonen. Untuk sahabat-sahabat kita yang meninggal dan sakit, mohon Mas Malkan sama Mas Jena Mas Nabian itu amplop kosong Mas. Panjenengan sing badhe ngersake berbagi kepada sahabat kita yang sedang sakit, ngacung terus amplopnya diparingke. Monggo. Mas Malkan kali Mas Nabian, monggo Mas. Monggo sak ikhlasé panjenengan. Ini untuk teman kita yang mendahului kita bagi keluarganya dan mungkin terutama yang sedang terganggu kesehatannya. Monggo. Sak ikhlasé panjenengan dalam rangka berbagi untuk teman-teman kita ini. Ya. Sekalian formulir pun bisa dibagi. Ini karena termasuk saya yang ngotot supaya tetap dilaksanakan di kampus, karena ada beberapa teman kita yang pertama kali ini kita laksanakan di kampus, sambil sejak awal kami wacanakan untuk di samping untuk halal bihalal juga memperhatikan atau peduli terhadap teman-teman sahabat-sahabat kita yang sedang belum beruntung ya. Oleh karenanya terus kontak sana sini, kemudian dengan teman-teman yang ada di Semarang untuk ditindaklanjuti. Oke. Tidak usah ya, tidak usah ditulisi jika nanti itu bermanfaat untuk anggota atau mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 85. Dan untuk nanti mohon Mas pemandu acara, karena banyak yang sudah hilang ingatan, itu ada beberapa. Ini sing ngadeg kita ora lali nanging cah desa. Ya. Lali aku boten lali. Tapi ada beberapa yang itu. Termasuk juga ada beberapa teman kita yang lintas. Ya, ini luar biasa Wali Songo. Ada sahabat kita yang Mas Puri rawuh niki. Alhamdulillah.
Jadi juga pejabat yang kalau di daerah termasuk tinggi, kepala dinas perdagangan, kok iso ngilmu Pak Jai, mungkin ilmu muridnya Pak Jai, karena Pak Jai sambil mulang gowo dagangan, kira gowo mobil brondol nih kok. Ada juga teman kita yang Mas Paat, rawat apa tadi? Mas Aspuri ini di Kepala Dinas Perdagangan di Kabupaten apa Kota Mas? Kabupaten Magelang. Ya. Padahal nyaris orang lulus. Nyaris orang lulus. Tapi barokahe namanya saja Wali Songo, orang kena ngeunde-unde. Ya. Saya rada jengkel ki nang nyaris ora lulus iki, jane nyaris lulus. Nek kowe nyaris lulus. Nyaris lulus. Nek Mas Aspuri, Mas Jai Malkan ini nyaris ora lulus. Itu. Allah Akbar. Ana sing nyaris lulus nek ketune ireng nyaris lulus. Nek nyaris lulus berarti ora lulus. Tapi sampai sekarang masih di kampus. Itu Mas Jainal Tugu itu. Ijazah menjadi danyan terbita sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah. Mas Paat di Pemalang juga jadi staf bupati, asisten bupati, luar biasa. Jadi orang ngerti, ya. Ana sing mletik luar Jawa ya jadi dosen. Luar biasa. Termasuk yang jadi ibu rumah tangga, saya luar biasa salut. Yang sudah saya tahu ada 2. Karena orang itu sukses ternyata di baliknya itu ada seperti ini. Mbak Lili dan Mbak Ii yang saya tahu, meskipun konon cerita itu kan, maka meskipun kan apa? Ibu rumah tangga bangga. Karena alhamdulillah bisa mengantarkan putri-putrinya, putra-putrinya sukses ngumpuli Mboe. Karena Mboe dhisik meh kuliah di perguruan tinggi umum ora ketomone ning Wali Songo. Putra-putrane itu berada di perguruan tinggi favorit Mbak Ii, Mbak Lili, mungkin yang lain. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Yayan Wali Songo, mungkin ada yang belum saya sebut. Oh iya, banyak sekali. Ada Mbak Arina, rawat rupanya aku editor. Oh alhamdulillah, rawat. Kayak Bu Nur Biati. Dosen juga, alhamdulillah. Mas Nafian ini di Batang juga menjadi pengawas. Kalau saya menjadi pengamat, ya jadi pengamat. Dan memang seperti itu teman-teman sekalian. Karena saya menjadi pengamat juga bisa mengamati. Ternyata alhamdulillah di alumni atau anggota Fakultas Tarbiyah Angkatan 85 ini ternyata semuanya sukses. Baik yang IP-nya cum laude, yang IP-nya tengah, maupun yang nyaris meh lulus maupun nyaris meh ora lulus. Ternyata sukses di bidangnya masing-masing. Oleh karenanya menjadi pengamatan saya, sing pinter itu memang jadi profesor, doktor, dekan, dosen, bawahnya jadi guru, ya, jadi kepala sekolah, kepala madrasah, jadi pengawas, itu yang di bawah, di tengah. Yang nyaris meh ora lulus itu malah sing do sugih-sugih, sing jadi miliarder, menjadi pengusaha, itu justru sing pas-pasan meh ora lulus atau meh lulus. Mas Ardi ternyata sudah sukses di dunianya, sehingga meskipun tidak menjabat tetapi kelilingnya ini seluruh Indonesia seperti itu. Ini yang luar biasa. Semoga nanti setelah menjadi UIN, apalagi tadi ada fakultas ekonomi dan lain-lain, dari Wali Songo akan melahirkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama. Oh ya, kiai luar biasa ini. Yang kiai ini saya masih ingat Mas Khairul Amin,
Kalau yang dulu ketika Salahuddin dari Pemalang itu, Moga, itu sudah terkenal jadi kiai ketika kuliah. Nek Mas Khairul Amin itu karena kebetulan satu kos dengan saya, berpepetan. Selama kuliah dia tidak pernah subuh pada waktunya. Nggih kan, Mbak Yani? Nggih. Tidak pernah subuh pada waktunya. Subuh ya nek mangkat kuliah nek gelem. Ini daftarnya menjadi mubalek gitu, Masya Allah, luar biasa. Khairul Amin Fadil itu seperti itu. Sehingga Mas tanggal 14 aku kadung esok awan sore bengi wis balik Tegal. Mungkin bisa dibuktikan yang orang-orang berada di Tegal, mungkin apa ini bisa membuktikan Mas Khairul Amin itu jadwalnya padatnya luar biasa. Jadi alumni Wali Songo Fakultas Tarbiyah bisa melahirkan politisi, kiai, guru, dosen, pengusaha, dukun wis ana ta guru? Luar biasa. Makaten ingkang kawula aturaken, mohon nanti disetting Mas Dani bagaimana, karena kita ini banyak yang sudah ingatannya hilang. Bisa dibantu nanti, oh kuwi to si jenenge iku, seperti itu. Karena setelah apa ini muncul ada WA, ada Facebook ini, kemudian kita bisa menjalin komunikasi, menyambung silaturahim yang sempat terputus 25 tahun. Makaten sayang kawula, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-'ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum asy-syarri wal dhayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa wasi' arzaqana wa lil khair wa akhirah innaka la kulli syai'in qadir waqdi hajatina ya Allah. Angkatan 85 Fakultas kami, dosa guru-guru kami ya Allah, jadikan kami ini semua ya Allah jadi hamba-Mu yang taat. Semua yang hadir dan keluarganya ya Allah, di keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucunya suci kami ya Allah, jadikan kami semua hamba yang bersyukur padamu ya Allah, terutama ya Allah pada saudara-saudara kami yang disebut tadi, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, dan saudara-saudara kami yang sakit ujian darimu ya Allah, terutama saudara kami yang sudah jadikan keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sabar tawakal kepadamu ya Allah, birahmatika. Ini saudara kami akan 85 Fakultas Tarbiyah ya Allah, semoga pertemuannya di dunia wa dunia wal akhirah, semoga ada jalinan yang terus di antara kami semuanya ini ya Allah, sehingga keberkahan di tengah-tengah atas izin dan ridha-Mu ya Allah. Rabbi ja'alni mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
tujuan reuni ini adalah satu dalam rangka pertemuan kembali setelah berpisah selama 26 tahun, ngumpul ke balung pisah, itu nomor satu. Yang kedua, dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana bagaimana teman-teman alumni atau Fakultas Perfilman ini berada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana keberadaannya. Ternyata alhamdulillah teman-teman sebelum ada reuni ini kami sudah memantau kondisi keberadaan teman-teman di semua lini, ternyata terisi oleh teman-teman dari alumni Fakultas Perfilman Sekolah Solo. Ada yang kiai, ada yang politisi, ada yang dosen, ada yang guru, ada kepala sekolah, ada bahkan di pejabat di kedinasan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan yang dari camat ada, yang jadi kepala dinas ada, jadi ketua DPRD ada, jadi kabid di Kementerian Agama ada, bahkan jadi pejabat di Kemenak Pusat ada. Yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka untuk mengetahui bagi teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, ya mungkin nasabnya sama tapi nasibnya kok kemudian berbeda, sehingga ini adalah ajang silaturahim membantu teman-teman kita, terutama yang kurang beruntung karena ada yang menyandang sakit yang berat, ada yang stroke, ada juga yang sampai sekarang tidak beraktivitas apa-apa, padahal punya keluarga. Itulah diantaranya tujuan kami yang ketiga. Dan yang keempat, barangkali karena kita ini berdimensi kehidupan yang berbeda-beda, ada yang pengusaha, tadi juga ada yang bisa menawarkan mebel, ada menawarkan alat-alat elektronik, itu kan bisa dikomunikasikan sehingga kami keluarga besar Fakta 85 bisa menjalin merajut di samping kangen-kangenan tapi ada fungsinya, yakni untuk kemajuan kehidupan ekonomi ke depan. Itu tujuannya. Fakta 85 memang saat ini adalah karena dunia semakin modern, termasuk juga berkembangnya, tumbuhnya ajaran-ajaran. Kalau menurut kita ini kan ada 3 kategori orang, ada kelompok Islam tradisionalis, kelompok Islam modernis, dan kelompok Islam radikalis. Yang perlu diwaspadai adalah kelompok Islam radikalis. Nah ini alhamdulillah teman-teman Fakta 85 ini kami pantau ternyata tidak ada yang terjerumus ke kelompok yang ketiga, dan bahkan terutama saya sendiri salah satu pengurus Ormas tingkat Kabupaten, Ketua NU Cabang Kudus, punya komitmen bagaimana supaya Angkatan 85 ini bisa membantu untuk bisa memberikan penyadaran masyarakat jangan sampai terjerumus karena ke arah sesat seperti itu, termasuk yang beberapa bulan yang lalu ada Gavatar itu, seperti itu. Rangkaian kegiatan ini selain temu kangen dan halal bihalal adalah untuk bagaimana teman-teman dalam andilnya di masyarakat dan pemerintahan bisa ikut meredam, istilahnya bagaimana itu garis-garis ajaran Islam yang garis keras itu bisa tidak semacam teroris dan sebagainya itu bisa terkontaminasi di masing-masing alumni dan keluarga alumni, termasuk masyarakat di sekitarnya.
ada di beberapa posisi ya, ada politisi, ada pengusaha, ada yang bahkan kita ada beberapa yang kepala dinas di beberapa daerah. Nah, itu sebagai ajaran dari garis keras yang itu jelas kita tolak, dan mereka semuanya berandil ke sana untuk bisa meredam kegiatan itu. Jadi kita tolak ajaran-ajaran keras yang sekarang juga masih ada itu sebenarnya, tapi kita bentengi semua teman-teman lewat instansi yang dia miliki, dia berkiprah di sana, kita bentengi untuk bisa bagaimana ajaran garis keras itu tidak terjadi di lingkungan masing-masing lingkungan mereka. Itu ya kita ada temu, akhirnya ya kita bisa kangen-kangenan. Mereka banyak juga yang apa istilahnya berkembang dengan baik, ada istilahnya satu nasab IAIN Wali Songo, tapi nasibnya ada yang berbeda, jadi ada yang sukses, ada yang dan bahkan ada beberapa teman yang sudah almarhum yang kita doakan semoga arwahnya diterima, termasuk beberapa dosen juga ada yang sudah meninggal. Dengan program utama adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, penyantunan, dan insya Allah nanti kita akan terbitkan juga untuk membentengkan bagaimana menghindari dan tidak larut dalam kegiatan arus garis keras.
Bisa semuanya bobotnya selawe. Ya, ya. Ya. Sekarang berapa? 45 tambah 15 susunya cocok. Oh iya. Siapa lagi yang pasang bawa jajan? Ayo. Ini ada lagi. Oh, kamu. Siapa namanya? Saya dulu. Anaknya Bu Arina. Anaknya Bu Arina. Oh iya. Iki anaknya Bu Arina, Solo. Abdi Dalem. Ada lagi siapa? Ayo siapa? Aji, kalau Aji. Nah, ini bawa telur banyak. Tak kasih ini. Ini tadi bawa berapa, Bos? Masih kurang ada lagi. Bawa ke sini. Iya, ini ada lagi siapa yang membawa? Oh, jajan. Dan bisa ambil sini ya, bisa ambil ini. Jajan. Kalau mau. Ayo. Davi, ambil. Jajan. Oh, mamai. Ini mau gue cacat dari Jeporo. Ini istri saya dari Jeporo. Angkatan 87 Usuludin 87 dari Jepang ya. Siapa lagi? Ayo, masih banyak stok. Apa nih? Katanya apa? Siapa mau yang membawa jajan lagi? Monggo, ikut, ayo. Ini siapa? Hafiz. Oh ya, tepuk tangan. Hah? Apa? Ada lagi? Ayo siapa? Ayo siapa mau? Ayo. Oh, ini mau. Ya. Hah? Anaknya Pak Nafian. Isa Aulia Rahman. Isa Aulia Rahman. Monggo, terima kasih. Monggo hadirin, siapa lagi? Anaknya ketua panitia mana? Nah, orang ketua anaknya bujuni. Nah, ini anaknya. Namanya Ivan Dodo Maulana, putranya Pak Sanusi. putranya Pak Sanusi saiki. Oh. Iya. Siapa meneh sing gawa putra? Saya agak Peri. Ayo Pak Budi ayo. Pak Budi boy kok tak kau gawa banget. Anaknya semua. Oh. Namanya siapa Pak? Putranya siapa Pak? Oh, putranya Pak Denny. Lulus penting kan Pak? Lulus ya? Putranya? Jangan makan sih biasanya gawa truk ya? Oh ya, truknya 30. Siapa meneh? Ayo. Putranya. Mana? Pak, royak yang kecil atau yang besar? Royaknya ada 3. Royak kecil, royak setengah, royak besar. Berarti ponangannya di Mbak di Nur Hidayah. Oh, yang royak pakai jenggot, bengol semuanya. Ya, namanya Mbak. Ini catering. Ini dobo nyebutnya Siti. Nggih, terus yang lain ayo. Ayo. Putrane Pak. Siapa ayo? Iki loro. Stop. Pak Afif Sunoto itu yang di Pati ya, yang pakai batik biru ya. Dulu zaman kuliah senengnya pakai baju putih. Jangan belum ngerti, tak ada dulu. Ini putranya.
Lo Pak Rustam gitu Eli. Maksudnya Eli yang kata ini gini. Bukan. Oh ya, oke. Kok gak ada anaknya ya karo baknya ya. Siapa lagi ayo. Putranya siapa? Ipoda. Ipado apa Ipoda? Ipado. Ya. Idopa apa Ipado? Siapa lagi ayo? Nih ayo. Putranya Pak Pardani mana? Bu Siti, putranya Bu Siti Marfuah dari Jakarta. Ya. Lah Siti Marfuahnya mana? Oh ya Allah, Marfuah. Kok ayu bikin Marfuah? Asli Marfuah sekarang dengan yang dulu lebih muda yang dulu. Pertama benar-benar kurang harap. Ayo, siapa lagi ayo? Putranya Pak Sardi mau? Tapi lagi hadiah. Tapi lagi sendok. Ini kecil. Pak Rustam. Pak Rustam ini saya cilik ya. Nah, Pak Rustam saya cilik. Nah, lagi Pak Rustam kan saya cilik. Nah, Pak Rustam saya kecil kan. Apa? Iya, mana sini. Siapa lagi ayo? Siapa lagi? Anaknya Mbak Lili utawi Nur Amalia, putranya Nur Amalia mana? Narano yo Pakne. Narano yo Pakne Nur Amalia. Anaknya Pak Nur, anaknya Nur Amalia tahu tidak? Ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh bingung termasuk fakultas apa. Di syariah sudah diakoni, di tarbiyah sudah diakoni. Kemarin reuni di dakwah juga dipanggil. Jadi saya Arif Rasidi, saya suaminya Mbak Nur Amalia. Kalau kenal saya namanya Kliwon. Oh iya. Yang belakang oh iya. Ya, sampaikan selamat reuni, dinikmati semuanya. Maaf saya memang ini melincur, ini bolos saya. Bolos izin sama Busi baru pulih. Perlu surat izin ya? Perlu surat izin udah? Itu izinnya itu ya repot. Kalau perlu surat izin masih ada sudah dari Pak Rajo ya? Pak Dekan. Oke, saya kira semuanya sehat semua, alhamdulillah. Semuanya sehat, semoga berkah umurnya, manfaat ilmunya. Apa ini? Alhamdulillah. Ini saya bungkus aku. Saya bungkus kan jenengan Dewi Mas Mon. Mas Kliwon saya bungkus. Terima kasih tepuk tangan kepada Mas Kliwon. Anakku bicaranya aneh ya, anakku. Apa yang aneh? Jadi foto mantan saya itu kocok-kocok kuliah Nabi Mbak Arina, Royal Brinus, ono almarhum Narso, ada Mas Slamet sing rada menyeng, rada kemayu kan Slamet kemayu, sawenan kuwi. Gen nebak. Ini istrinya Pak Sardi. Ini mantan pacar saya. Oh, mantan pacarnya. Sampai anaknya mah gen isinya apa? Pokoknya ini tak berikan derpas untuk dirinya. Kan ngomong tepuk tangan. Dan biasa ceramah ngomong dan. Oh, ngomong. Langsung mulai. Ada lagi, masih 3. Ayo. Siapa istrinya siapa? Ini. Moga. Putranya siapa nama dan anaknya siapa?
Salma. Terima kasih tepuk tangan. Masih ada 2. Ayo. Istrinya. Yang paling adoh siapa ayo? Zaki. Istrinya Pak Dani. Udah tadi. Udah. Ini apa sih saja? Kok gini kayak tempelangan apa? Ayo siapa yang mau? Obdan, nak main kerja di wong pusat. Gampang. Ini paling Pak Nurul Huda. Ayo ke depan. Ini teman saya Jairah sekarang di pusat. Monggo. Mana Pak Nurul? hanya boleh dibuka saat pesawat sudah landing. Nah, ini tidak boleh di sini dibukanya. Harus masuk pesawat baru dibuka. Terima kasih. Kenalkan sebentar Pak, mau dipoto Pak. Berat amat sih. Ini siapa ini? Pokoknya rahasia. Boleh dibuka saat di dalam pesawat Pak. Ini Pak Nurul Huda, asli Demak, sekarang di pusat sama Pak Pujasa di Kemenak. Ya, Pak Nurul Huda. Pak masih ada Pak? Masih 1. Ayo perasaan. Berarti sing Jawa Tengah. Oh wis pusat. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Siapa ya? Pincis Licit. Siapa? Pincis Licit. Siapa? Pincis Licit. Pincis Licit. Pincis Licit. Siapa? Zainal. Pincis Licit. Oh sing Jawa Tengah siapa? Penake Pak. Pak. Siapa? Saifullah. Pak Saifullah. Ayo. Pincis Licit. Pincisan. Ayo ini. Pokoknya ke sini, tidak boleh tidak. Nah, ini ada door prize khusus kepada Pincisan Licit. Pak Kabit Saifullah. Quraisy Depak Jateng, tukang gawe kartu nikah, surat nikah. Monggo nyanyi Pak, monggo. Kabit nyanyi, tandan kok. Ya, perkenalkan nama saya Saifullah, teman seangkatan tahun 85. Hanya saja teman-teman saya itu termasuk teman-teman yang nyali kendel gitu ya. Kalau saya paling minder, nyali dalam arti semester 4 sudah pada nikah, semester 6 sudah kawin, semester 8 sudah punya anak. Saya sampai lulus belum kawin. Dan saya termasuk mahasiswa abadi. Teman saya pintar-pintar semester 7 lulus, semester 8 wisuda, semester 10 wisuda. Saya semester 12 belum di wisuda. Saya di wisuda semester 14. Oleh karena itu jangan ditiru, karena memang termasuk abadi ya. Masuk abadi ya, tepat waktu. Kan maksimal 14 semester, saya 14 semester. Tapi ya alhamdulillah barokah lah. Alhamdulillah kita dapat ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan pada sukses punya anak, sukses bekerja, sukses ya semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah, kita bisa berjumpa kembali pertemuan yang akan datang. Hanya itu saya dapat mendoakan kita semua mudah-mudahan diberi sehat, panjang umur, dan kita semuanya lebih sukses lagi. Amin. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan kira pas saya wong biyen nak kuliah meneng saya itu kan nikah wong menghalalkan barang haram gitu. Betul? Saniki ngeten, niki tasih enten kaos. Kaos secara normal itu harganya 65. Ada ukuran double L, XXL, ada L dan ada XL. Monggo teman-teman yang kersakake, karena anggarannya kita kurang dibayar. Terus terang anggarannya main, terus terang mawon anggarannya main hari ini main. Di luar yang tadi, kalau yang tadi sudah tidak bisa diulik. Ini untuk tombokan panitia karena masih main. Harga asli 65.000 rupiah.
Tapi kalau jenengan mau ambil 10 bayar 650.000 sama saja. Gitu. Artinya gini, kalau jenengan mau ambil 1 bayar 650.000 juga diberi oleh Pak Dani. Tapi kalau mau ambil 2 silakan, ambil 3 silakan, gitu toh Pak. Monggo. Aku lihat tekan rumah di sana ini bujuku itu. Majin ya Pak. Aku dikerjain Pak Sanusi ya Pak. Engko nak rono mobil itu biasa Pak. Ayo. 65 diturunke kok dinaiki. Jarene ketua seketan mawon. Jadi ketua seketan mawon yang butuh kaos seperti yang dipakai. Pak Sanusi L 1 kok 2 Pak? 2 Pak.